Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sami'a rajulan yanshuddu dhalatan fil masjidi falyakul la araddahallahu alaika fa innal masajida lam tubna li hadza, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah yang Allah meridai beliau bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka ucapkanlah untuknya, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikan barang hilang itu kepadamu. Karena sesungguhnya masjid itu dibangun bukan untuk yang demikian itu. Kalau kita mendengar di masjid, di surau, di tempat-tempat ibadah, orang mengumumkan tentang barang yang hilang, maka kita boleh, kata Nabi, mengucapkan semoga barang yang diumumkan itu akan tetap hilang untuk selamanya. Kenapa? Ya masjid dibangun bukan untuk pengumuman barang yang hilang. Jadi masjid itu kan dibangun untuk melaksanakan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Bukan untuk hal-hal yang lain. Kalau toh ada keperluan hal-hal yang lain yang sifatnya dunia, tetapi bukan dalam rangka mengumumkan benda-benda keduniawan. Misalkan ya, ada orang yang kehilangan handphone, kemudian dia mengadu kepada pengurus masjid, Pak Ustadz mohon maaf minta tolong, ada apa Bu? Saya handphonenya hilang tadi itu sholat di sini. Diumumkan Pak, barangkali ada yang menemukan. Jadi nggak boleh. Tidak boleh menyiarkan benda-benda yang hilang di masjid. Itu tidak boleh. Karena masjid bukan untuk sebagai tempat pengumuman barang yang hilang. Itu bukan di stasiun ya, bukan di bandara, bukan di terminal atau tempat-tempat yang lain. Masjid itu bukan sebagai tempat pengumuman barang-barang yang hilang. Misalkan di satu kompleks ya, ada orang kehilangan motor umpama ya. Ada pencuri motor. Kemudian dia menghadap kepada pengurus masjid, Pak tolong sampaikan Pak, diumumkan. Kenapa Bu? Motor saya hilang. Ini tidak boleh. Ya maaf Bu, masjid untuk keperluan agama, untuk keperluan akhirat, untuk keperluan perjuangan Islam, bukan untuk mencari duniawi yang hilang. Kecuali ada benda yang tertinggal. Misalkan ya, ada orang yang sholat kemudian jam tangannya tertinggal. Nah, itu boleh kita umumkan. Atau kalau nggak diumumkan, itu benda kita ditempatkan di satu tempat khusus yang terbuka tapi aman. Misalkan lemari kaca ya. Situ lemari kaca kita buat, ditaruh di depan masjid untuk menaruh benda-benda yang tertinggal. Yang seperti itu boleh karena sifatnya tertinggal, berarti ada yang punya. Tapi kalau sudah hilang ingin dicari lagi, berarti dia hubbud dunya. Kalau hubbud dunya bukan di masjid tempatnya. Kalau kita ingin barang kita yang hilang ketemu kembali, ya laporkan ke polisi. Bikin namanya surat kehilangan di kantor polisi, bukan di masjid. Walaupun benda itu mungkin hilangnya di masjid. Ya. Ketika benda itu hilang, kita menangis, kita kemudian bersedih. Ya, itu namanya kita hubbud dunya. Ya. Ya resiko kita ketika di masjid, barang kita hilang, sandal, sepatu, umpama. Ya. Udah biarkan itu, resiko kita. Ya walaupun bukan berarti pengurus masjid tidak membuat satu usaha pengamanan benda-benda untuk para tamu, bukan berarti. Tetap namanya ketua masjid, ya, DKM itu membuat senyaman mungkin jamaah dengan menyediakan tempat rak yang untuk menyimpan benda-benda yang mungkin berharga. Ya. Tapi ketika hilang, ya sudah. Masjid tidak bertanggung jawab untuk kemudian ikut mencari. Nabi itu
Dari sini bahasanya bahasa yang sangat marah lah. Kalau ada orang yang kehilangan di masjid, ya, tidak usah diumumkan. Kalau kau mendengar ada orang mengumumkan benda yang hilang di masjid, ya, katakan ya, la ardahallahu alaika, semoga Allah nggak akan mengembalikan bendamu yang hilang. Fa innal masajida lam tubda li hadza, karena masjid dibangun bukan untuk menyiarkan benda-benda yang hilang. Masjid dipakai untuk apa? Untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk bertaubat, berzikir, wirid, membaca Al-Quran, iktikaf. Itu masjid untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya ukhrawi, bukan untuk megah-megahan dunia. Kalau toh masjid digunakan untuk kepentingan dunia, misalkan seperti rapat tentang lingkungan, itu boleh. Rasulullah dulu sering sekali mengatur strategi perang di masjid. Nabi membina masyarakat juga melalui masjid. Nabi mengkonsep bagaimana pemerintahan juga di dalam masjid. Boleh saja kita rapat tentang masalah lingkungan hidup ya. Dirapatkannya di masjid boleh. Membagi petugas siskamling ya, di masjid itu boleh. Karena ada manfaatnya, ada maslahatnya. Tetapi kalau benda yang hilang, manfaatnya apa? Kalau toh ketemu, manfaatnya apa? Tidak ada yang bisa dirasakan oleh umat itu. Sifatnya adalah pribadi. Pak, motor saya diparkir di depan masjid, Pak, kemudian hilang. Itu resiko. Kalau ada tempat terbuka seperti masjid atau tempat yang lain, kita membawa kendaraan, ya mestinya kita usaha sendiri untuk bisa mengunci ganda supaya tidak ada pencurian. Kita masjid memakai sepatu bagus umpamanya, sepatu mahal misalkan, sandal mahal, sandal bermerek, tempatkan di rak yang sudah disediakan oleh panitia masjid. Jangan sembarangan. Ketika hilang ya resiko kita. Ya. Jangan kemudian ini masjid nggak punya pengaman atau gimana, benar sampai hilang begini. Ya kitanya mesti tahu diri. Ya. Ketika itu benda itu hilang ya sudah. Mungkin itu menjadi penguras dosa kita. Kita jamnya hilang di masjid. Ya mungkin dengan jamnya hilang diambil orang. Kita bisa mendapatkan pengurasan dosa-dosa kita. Ampunan dari Allah. Yang jelas benda yang hilang itu ya tidak akan menambah keimanan kita saat benda itu ditemukan kembali. Apa kemudian ketika benda yang hilangku ketemu kembali akan menambah keimanan? Tidak. Apakah ketika barang kita yang hilang diumumkan di masjid kemudian ketemu akan menambah ketakwaan? Ya tidak. Ya. Kalau tidak menambah keimanan, ketakwaan dan penghambaan kepada Allah, ya sudah, itu berarti benda-benda yang tidak penting untuk agama kita. Maka tidak perlu kita disiarkan di masjid. Ada satu perbedaan pendapat ya tentang pengumuman kematian di masjid. Kalau ini kematian ya. Ada sebagian ulama yang tidak membolehkan menyiarkan, mengumumkan kematian di dalam masjid. Ada juga ulama yang membolehkan diumumkannya kematian di dalam masjid itu. Karena yang jelas kita umumkan kematian bukan berarti bahwa orang itu orang yang hebat, dia pengusaha, dia pejabat, bukan. Tetapi untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa saudara kita ada yang meninggal dunia. Ya. Oke lah kalau di kota barangkali itu mudah saja ketika ada berita kematian ya. Kita bisa lewat handphone, kita bisa kirim WhatsApp kepada seluruh masyarakat, itu bisa. Mudah sekarang sih ya. Tapi di kampung-kampung kan tidak semudah itu. Di satu kampung yang mungkin ada satu kampung yang antar rumah pun berjauhan. Antar rumah berjauhan jika mereka akan begitu sulit untuk berkomunikasi sehingga tidak tahu persis bagaimana nasib dari saudara-saudara atau tetangganya. Ketika dia meninggal dunia kan kalau nggak diumumkan bagaimana? Nah, diumumkan ini maksudnya agar memberikan tahu bahwa
ada saudara kita yang meninggal dunia, dipersilakan untuk bertakziah. Itu manfaatnya, itu tujuannya, bukan untuk yang lain. Ya. Kalau itu ada manfaatnya, kalau tak diumumkan, mungkin ada orang yang tidak tahu. Mungkin dia ada di sawah. Ketika di sawah dia nggak mendengar. Kalau dipakai pengeras suara ketika dia di sawah, di ladang, dia mendengar, dia mungkin langsung pulang. Oh, ada tetangga kita yang meninggal dunia, dia mungkin langsung pulang. Ya, itu boleh-boleh saja, karena itu hanya sekedar memberikan tahu. Tetapi kalau menyiarkan benda yang hilang, ini manfaatnya apa untuk dunia akhirat seseorang? Ya. Apa manfaatnya untuk agama? Apa manfaatnya untuk keimanan dan ketakwaan kita? Sementara masjid ini kan adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masjid merupakan wahana, ya, tempat di mana kita minta ampun Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, agar kita merasakan ketenangan batin, itu masjid. Sehingga jangan sampai fungsi masjid menjadi fungsi-fungsi yang tidak manfaat. Ya. Jadi fungsi-fungsi yang kurang manfaat itu. Tetapi kalau masjid digunakan untuk dialog Islam, diskusi agama, ini bagus. Tentang kajian-kajian Islam, itu bagus. Untuk pelatihan ibadah, itu bagus. Tapi jangan sampai masjid dimanfaatkan untuk lomba-lomba yang tidak manfaat. Misalkan masjid digunakan sebagai lomba agustusan, ya, itu tidak boleh. Lomba puisi di masjid, apa manfaatnya? Tidak boleh. Masjid digunakan untuk lomba-lomba yang tidak ada kaitannya dengan agama. Lomba membuat puisi, lomba menyanyi, apalagi menyanyi tidak boleh dalam masjid, ya. Lomba mewarnai di masjid, ya, kurang manfaat. Tapi kalau lomba azan, lomba murattal, lomba membaca Al-Quran, lomba bacaan sholat, itu nggak apa-apa. Jangan gunakan masjid untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Tidak ada hubungannya dengan keagamaan. Ya. Rapat membahas tentang masalah lingkungan itu berarti bagus. Maslahat, manfaat untuk umat. Boleh di masjid. Ya. Boleh di masjid. Tapi kalau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, ya jangan sampai. Boleh tidak Pak kita mengadakan akad nikah di masjid? Wah, itu bagus. Akad nikah di masjid itu bagus. Kata masjid itu rumah Allah. Tapi jangan salah kaprah. Ya. Salah kaprahnya apa? Ketika akad nikah mau iya bagus di masjid. Semua disiarkan, orang berkumpul satu kampung di masjid menyaksikan di akad nikah. Selesai akad nikah, selesai semuanya dia nggak pernah ke masjid. Ini kan sama aja ada orang yang akad nikah, maharnya seperangkat alat sholat, ada Al-Quran di dalamnya. Selesai akad nikah, boro-boro dia sholat. Al-Quran nggak pernah disentuh. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Kalau kita mengadakan akad nikah di masjid, iya ketika selesai akad nikah, kita buktikan bahwa kita cinta masjid. Jangan masjid hanya sebagai tempat ritual akad nikah saja. Ya walaupun sangat bagus, ya akad nikah di masjid itu sangat bagus. Tapi setelahnya jangan kemudian dia nggak pernah ke masjid. Ya namanya itu orang gaya-gaya saja di masjid, ya akad nikahnya. Ketika selesai akad nikah dia ramaikan itu masjid. Dia menjadi ahli berjamaah di masjid. Ya. Dia suka datang ke pengajian, ya ke kajian Islam, ya itu bagus. Jadi masjid kemudian menjadi hidup. Ya. Itu kan daripada kita, ya, tujuan kita untuk memakmurkan masjid. Ya. Jadi masjid dimanfaatkan untuk segala manfaat, ya, yang sifatnya maslahat untuk umat, bukan yang sifatnya pribadi keduniawian. Misalkan ada barang yang hilang tadi. Ya. Jadi masjid itu makmur. Kadang ada masjid yang Masya Allah kita sedih, ya. Kalau zuhur, kalau asar itu masjid dikunci.
Kapan dibukanya? Kalau maghrib, kalau isya, kalau subuh. Subhanallah. Kenapa begitu? Yang namanya berjamaah 5 waktu itu kan ya 5 waktu. Ya zuhurnya, ya asarnya, maghrib, isya, subuhnya. Tapi ada sebagian masjid yang kalau siang dikunci. Sehingga ada orang mau sholat nggak bisa masuk. Dianggapnya yang namanya berjamaah itu wajibnya hanya di maghrib, isya, subuh. Ya 5 waktu itu ya ramaikan dengan berjamaah di masjid. Bukan kemudian masjid itu dikunci karena nggak ada orang, Pak. Biarpun yang datang 2 orang, 3 orang, tetap saja kalau zuhur, ya azan. Dibuka itu masjid. Asar, azan, ya. Berjamaah di masjid, berapapun orang yang datang. Jangan kemudian cuma 2 orang, Pak, ngapain, mending saya kunci, mending sholat di rumah. Salah itu. Salah besar. Yang namanya berjamaah di masjid itu 5 waktu. Ya. Bukan hanya maghrib, isya, subuh. Supaya masjid kita tuh syiarnya muncul. Ya. Syiarnya muncul, ramai dan makmur. Gitu. Jangan sampai kita membangun masjid, tetapi kita tidak mampu mengisinya. Kita mau memperbagus, mempercantik masjid, tapi kita nggak mau mengisinya. Jadi masjid merupakan tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semua aktivitas ibadah yuk kita kerjakan di masjid biar ramai masjid kita ini.